Mari kita bahas kronologi kericuhan Aremania yang menelan 153 korban jiwa. Jadi pada hari Sabtu, 1 Oktober 2022 kemarin malam, Arema FC menjadi tuan rumah dalam pertandingannya melawan Persebaya Surabaya. Sebenarnya, pihak manajemen Arema FC telah berupaya mengantisipasi kerusuhan dengan tidak menyediakan kuota tiket untuk bonek atau supporter Persebaya. Karena supporter Arema FC atau Aremania ini memang seringkali terlibat bentrok dengan supporter Persebaya atau bonek. Namun kerusuhan kali ini terjadi bukan karena bentrok antar kedua supporter. Jadi tragedi naas itu bermula dari kekalahan tim tuan rumah saat pertandingan berakhir dan Persebaya menang 3-2 atas Arema. Ada beberapa orang Aremania yang nekat turun ke lapangan untuk memeluk dan memberikan support kepada beberapa pemain. Namun situasi berubah saat ada seorang Aremania yang turut menerobos masuk ke lapangan dengan membawa bendera Persebaya yang dicoret. Di mana aksi itu diikuti oleh Aremania lainnya yang turut masuk ke lapangan dengan jumlah yang lebih banyak. Di situ juga mulai ada yang melempar benda-benda ke arah lapangan. Para pemain Arema hingga harus mendapat pengawalan petugas keamanan untuk masuk ke ruang ganti. Usai para pemain masuk ke ruang ganti, situasi di lapangan makin tak terkendali. Hingga akhirnya aparat keamanan berupaya memukul mundur para supporter. Nah, saat aparat memukul mundur para supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara mulai menyerang aparat. Situasi menjadi semakin tidak kondusif. Silih berganti supporter menyerang aparat dari sisi selatan dan sisi utara. Hingga akhirnya aparat menembakkan gas air mata. Tembakan gas air mata inilah yang membuat kericuhan semakin memuncak. Karena supporter yang di tribun akhirnya berhamburan dan berebut pintu keluar. Dari situ mulai banyak korban tumbang karena sesak nafas disebabkan gas air mata. Ada juga yang sesak nafas karena harus berdesakan. Ada juga yang terinjak-injak massa saat berebut pintu keluar. Akhirnya Minggu sekitar pukul 3 dini hari, Polda Jatim mengadakan konferensi pers untuk menjabarkan kronologi kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Malang tersebut. Saat konferensi pers dilaporkan 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya adalah polisi. Namun hingga sejauh ini korban meninggal bertambah hingga menjadi 153 orang.